أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program Ramadan Mubarak. Suatu program yang mana kita akan membahas beberapa surah-surah pilihan yang ada dalam Al-Quran Karim ini di sepanjang bulan Ramadan. Bersama saya, Irfan Hafizur Rahman, telah hadir mahasiswa Jamiah Darjah Sarisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Qadar. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surah ayat tersebut, kita dengarkan bersama tilawat surah Al-Qadar yang akan dibawakan oleh saudara Mubarak. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Selamat sejahtera sampai fajar terbit. Jazakumullah ahsanal jazaa. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, surah Al-Qadar merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan hubungannya dengan surah sebelumnya adalah bahwa ketika di surah sebelumnya, surah Al-Alaq, Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada surah kali ini, yaitu surah Al-Qadar, kita akan membahas terkait dengan apa yang dibaca oleh Al-Quran tersebut. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tersebut. Yaitu apa? Al-Quran. Dan bagaimana ketinggian, kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh Al-Quran tersebut. Di ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Ya. Kata Lailah di sini, ini sangat menarik kalau kita bahas. Kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan kata Lail, yang merupakan juga sama artinya yaitu malam? Kenapa itu disebutkan Lailah, menggunakan tak marbutoh? Ya. Ini menunjukkan suatu keagungan yang dimiliki oleh malam di mana Al-Quran itu turunkan. Kenapa? Karena kalau Lail itu biasa digunakan artinya malam, namun lawan katanya adalah nahar, siang. Siang. Jadi malam lawan katanya siang. Tapi kalau Lailah itu biasa digunakan yang artinya adalah berlawanan dengan hari, yaum. Jadi makna daripada Lailah itu lebih luas jangkauannya.
bukan hanya sekedar dalam suatu lingkup semata, tapi maknanya lebih luas lagi. Ya. Jadi makna daripada Lailah di sini adalah bahwa malam ini begitu luasnya, begitu agungnya, begitu hebatnya, sehingga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam tersebut. Nah, kemudian Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar tersebut? Hadrat Masih Maud radhiyallahu anhu dalam tafsir kabir beliau menjelaskan bahwa ada beberapa makna dari Al-Qadar. Ada bermakna nilai dari kata qadaro, menetapkan ya, menetapkan ketetapan, kemudian juga kecukupan, kebesaran, keagungan, takdir, dan juga nasib. Ini semua makna yang bisa kita ambil dari kata qadar, Lailatul Qadar. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini ya, bisa kita artikan berbagai macam makna. Hadrat Muslim Maud dalam tafsir kabir beliau menjelaskan setidaknya ada 5 makna dalam kata Lailatul Qadar tersebut. Beliau menjelaskan yang pertama adalah kami telah mewahyukan Al-Quran ini di malam yang sangat istimewa, di mana malam ini pun telah dibuatkan sebelumnya di dalam kitab-kitab terdahulu. Makna yang kedua, kami telah mewahyukan Al-Quran ini di suatu malam yang nilainya sama dengan seluruh malam-malam apabila semua itu digabungkan jadi satu. Jadi nilai malam itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih bermakna ketimbang ketika semua malam-malam itu digabungkan menjadi satu. Saking agungnya malam tersebut. Kemudian yang ketiga, kami telah mewahyukan Al-Quran ini di suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, dan kehormatan. Artinya bahwa Al-Quran ini memiliki keagungan yang luar biasa. Sehingga tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa menyangkal kehebatannya Al-Quran tersebut. Yang keempat, bahwa kami telah mewahyukan Al-Quran ini di suatu malam yang penuh dengan kecukupan. Artinya adalah bahwa kandungan yang ada dalam Al-Quran ini cukup, bahkan melebihi, bisa memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan rohani yang diperlukan oleh manusia. Ya. Dan kelima, kami telah mewahyukan Al-Quran ini di suatu malam penetapan takdir. Jadi ini adalah beberapa makna, sebenarnya banyak lagi makna-makna yang bisa kita gali dalam kata Lailatul Qadar ini. Tapi ini sebagian kecil dari makna-makna dari ayat Lailatul Qadar. Nah, ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Nah, ini menarik perhatian kita bahwa betapa pentingnya malam ini, sehingga Allah Ta'ala bertanya kepada kita, tahu nggak maknanya? Ya. Kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar? Kenapa begitu agungnya malam tersebut? Ya. Dijawab oleh Allah Ta'ala sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini penyebab atau ini salah satu alasan kenapa malam ini begitu agung, begitu mulia. Karena apa? Karena malam ini nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ada yang tahu 1000 bulan berapa? Berapa tahun? Beberapa ulama sudah menghitungnya kira-kira 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun 1000 bulan itu. Jadi malam ini, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh di malam ini, ya, maka nilai ibadah kita itu jauh lebih berharga, bernilai dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun lamanya. Umur kita aja biasanya cuma 60. 60 ke atas sudah bonus dianggapnya ya. Jadi ini 83 tahun. Jadi begitu agungnya malam tersebut. Sehingga nilai itu lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Nah bahkan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda dalam tafsir kabir beliau bahwa bukan hanya 1000 bulan saja. Bahkan nilai yang tidak terhingga. Karena 1000 itu dalam bahasa Arab itu nilai yang paling tinggi. Ya. Paling puncak. Gitu. Sehingga malam ini bukan hanya mengartikan hanya sebatas 1000 bulan saja, tapi jauh lebih daripada itu. Tidak terhingga nilainya. Sehingga ketika kita beribadah di malam itu, dengan sungguh-sungguh, dengan harapan ridho Allah Ta'ala, maka nilai ibadah kita itu akan jauh lebih bernilai daripada seluruh malam yang ada di dunia. Nah inilah bagaimana keagungan yang dimiliki dari malam tersebut. Apakah cukup sampai di situ? Tidak.
Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Di malam tersebut turun para malaikat-malaikat. Untuk apa? Mereka turun untuk membantu, untuk menolong manusia-manusia yang berdoa, manusia-manusia yang tunduk sujud di hadapan Allah Ta'ala di malam tersebut. Ya. Jadi begitu agungnya malam tersebut sehingga para malaikat turun menyaksikan kita. Warruhu, kata ruh, ini beberapa artinya. Ada mengartikan malaikat Jibril. Ya. Jadi ketika malam itu turun malaikat Jibril. Ya. Dan ada juga artinya bahwa semangat, spirit. Ya, semangat, spirit dan juga jiwa yang baru. Di malam itu ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada semangat baru, ada spirit baru, ada jiwa yang baru dalam diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih giat lagi beribadah, lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih giat lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mingkuli amrin. Ini Huzur menyampaikan dalam tafsir kabli beliau bahwa mingkuli amrin itu artinya adalah malaikat ini turun ke bumi ini untuk menghapuskan segala macam hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh seorang hamba ketika ia sungguh-sungguh beribadah demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan segala macam kemudahan-kemudahan bagi hamba tersebut ketika ia benar-benar tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam urusan-urusan, segala macam perkara-perkara yang hadapi, segala macam rintangan-rintangan yang ia hadapi, semuanya akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Salamun. Ayat selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat sejahtera sampai fajar terbit. Sampai semuanya keadaannya selamat. Salam itu artinya adalah kedamaian, ya kan, kesejahteraan, ketenangan. Ya, salam. Jadi sehingga ketika ia benar-benar tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah ketenangan, kedamaian yang ia rasakan. Baik itu di dalam hatinya, dalam jiwanya, dan juga dalam kehidupannya. Hatta matla'il fajar. Bahwa hiya hatta matla'il fajar. Sampai fajar itu terbit. Jadi ketika kesusahan, kedukaan yang tadinya ia alami, ya, yang tadinya ia rasakan, dengan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kedukaan-kedukaan itu akan diganti dengan ketenangan, kedamaian, dan kedamaian kelapangan dalam dirinya. Jadi inilah makna daripada surah Al-Qadar ya. Sedikit tafsir dari surah Al-Qadar. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kalau kurang jelas dari penjelasan tadi. Ada yang mau bertanya? Ya, ada 3 orang. Ya, coba Andi, silakan. Mic-nya diberikan. Pertanyaan saya, Pak, mengenai malam Lailatul Qadar ini, kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Oh ya, menarik ya. Banyak orang-orang mengira-ngira nih, kapan sebenarnya terjadi malam Lailatul Qadar? Sehingga kita berusaha untuk mencari malam tersebut. Ya. Ada beberapa riwayat yang disampaikan. Yang pertama adalah riwayat dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda bahwa carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Makanya kenapa ada itikaf. Itikaf ini adalah satu upaya agar pikiran kita,
energi kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh hal-hal duniawi lainnya. Sehingga ketika kita fokus, kita benar-benar memusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah orang itikaf itu pasti dapat malam Lailatul Qadar? Tentu tidak. Ya. Kalau memang itikafnya hanya asal-asalan, tidak tulus, tidak memang semata-mata demi Allah Ta'ala, mereka akan sama seperti malam-malam biasa saja. Gitu. Kemudian ada riwayat yang kedua. Sungguh aku keluar untuk mengabarkan pada kalian tentang Lailatul Qadar. Dan sungguh fulan dan fulan bertengkar, maka Lailatul Qadar diangkat. Mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-25, 27 dan 29 Ramadan. Nah, ini lebih spesifik lagi waktunya, ya. Ada di malam-malam tadi yang pertama adalah malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Nah, di hadis riwayat ini, hadis riwayat Bukhari, ya. Lebih spesifik lagi, ya. 25, 27 dan 29. Nah, malam-malam ganjil kan. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik lagi. Hadrat Masih Maud Salam bersabda bahwa carilah malam-malam Lailatul Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini di tanggal 27 Ramadan yang biasanya jatuh pada hari Jumat. Nah, ini biasanya seringnya terjadi seperti itu. Seringnya terjadi seperti itu. Jadi inilah lebih spesifik lagi ya, Masih Maud Salam menjelaskan kepada kita, menunjukkan ciri-ciri ya, ciri-ciri kepada kita malam Lailatul Qadar ini. Malam turunnya Al-Quran ini. Ya. Itu tanggal 27 dan biasanya jatuh pada hari Jumat. Ini yang beliau gambarkan yang beliau infokan kepada kita. Jadi ini ya, jadi yang pertama adalah, utamanya adalah malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Disitulah Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Makanya kita sebut dengan ada nuzulul Quran. Biasanya ada peringatan-peringatan seperti itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi tadi siapa? Isan, ya, Isan, coba mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak mengenai Lailatul Qadar. Jadi bentuk Lailatul Qadar itu seperti apa Pak? Atau seperti barang atau semacam yang lainnya Pak? Oh ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi kan orang-orang bilang, oh saya dapatkan malam Lailatul Qadar. Saya dapatkan ini, malam ini saya dapat Lailatul Qadar dari Allah Ta'ala. Apakah bentuknya berupa tiba-tiba ada barang ya turun, atau berupa wahyu, atau berupa apa? Jadi jelas dalam ayat tadi ya, dalam waruhu fiha. Ya. Ruh ini ada artinya adalah semangatnya. Jadi di malam itu selain malaikat itu turun ke bumi, malaikat Jibril, para malaikat, ada ruh di situ. Yang Huzur menjelaskan arti ruh itu adalah jiwa, semangat, spirit yang baru. Ya. Jadi sebenarnya di malam itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fokus, dengan tulus, itu timbul gairah semangat yang baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di malam itu saja, tapi juga akan berdampak kepada malam-malam selanjutnya, di malam selain bulan Ramadan. Jadi sebenarnya hasil daripada malam Lailatul Qadar ini ya adalah bagaimana dia bisa terus continue beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang berpikiran bahwa wah saya kan sudah dapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi saya tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup. Nah, nilainya kan tadi lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 83 tahun atau sepanjang usia nilainya. Kalau gitu sudah cukup saja, saya tidak usah beribadah lagi. Nah, ini Huzur dalam salah satu khutbah beliau, Huzur yang kelima, beliau bersabda bahwa bukan seperti itu. Justru ketika orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar dalam dirinya, ya, justru itu akan terlihat dari ibadah-ibadah yang ia lakukan di malam-malam selanjutnya. Akan terlihat hasilnya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin membaik, semakin meningkat, dan juga bagaimana hubungan dia dengan manusia. Hablum minallahnya dia semakin meningkat, dan juga hablum minannasnya juga semakin meningkat.
Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk turun barang itu kan, apa bentuknya seperti tidak, tapi akan dimasukkan dalam hati dia, ya, semangat yang baru, jiwa yang baru, ya kan, hasrat yang baru untuk semakin giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang sejati, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti itu. Ya, jazakallah. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Pak? Ya, bagus. Bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Tentunya yang pertama adalah kita fokuskan, kita tuluskan niat kita terlebih dahulu semata-mata demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan dulu niatnya. Ya kan, kita murnikan, kita hilangkan segala macam niat-niat yang ria, niat-niat yang ingin dilihat oleh orang dan sebagainya. Kita semata-mata ikhlas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai sepanjang bulan Ramadan giat untuk beribadah. Baca Qur'annya, ibadah-ibadah malamnya, ya kan? Kemudian juga ibadah-ibadah nawafilnya. Kita giatkan terus. Kan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya kan, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Pun begitu dengan ketika kita ingin mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya kita harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan sampai kita melewatkan malam, khusus di malam 10 hari itu, dengan tidur nyenyak, ya kan, dengan berleha-leha dan sebagainya. Tapi kita khususkan malam itu untuk semakin giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW sering membaca satu doa yang sering beliau baca dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Doanya ada yang hafal nggak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai maaf. Engkau menyukai orang yang minta maaf. Fa'fu anni. Maka ampunilah aku. Maafkanlah aku. Nah, ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita senantiasa baca, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan di dalam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga dampaknya, hasilnya akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu semakin meningkat. Dan hubungan kita dengan manusia pun akan semakin baik dan juga semakin lebih baik lagi. Jadi itu ya mungkin Bang Jaf jawabannya. Saya rasa karena waktu sudah berakhir, mungkin kalau kita bahas lagi akan semakin panjang karena bahasan ini sangat penting ya. Sangat penting, terlebih lagi ini satu poin lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar juga menunjukkan kedatangan dari seorang muslih Rabbani, seorang nabi. Karena apa? Karena ketika seorang muslih Rabbani itu datang ke dunia ini, ya, datang ke bumi, diutus oleh Allah Ta'ala ke bumi ini, maka segala macam keburukan-keburukan, segala macam tindakan-tindakan yang kegelapan, ya, itu akan hilang sirna di muka bumi ini. Lailatul Qadar. Dan menarik perhatian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pembahasan kita cukup sampai di sini karena memang waktu yang tidak memungkinkan kita untuk lebih melanjutkan lagi pembahasan tersebut. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan surah Al-Qadar. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Kami dan juga kru MTA yang bertugas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.